wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya sehat selalu ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Kalian sudah siap? Iya, Bu Guru. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan belajar subtema 3, manusia dan lingkungan muatan bahasa Indonesia. Menentukan ide pokok dalam teks. Sebuah teks terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dalam suatu teks. Dengan mengetahui ide pokok yang terkandung dalam suatu teks, kamu akan lebih mudah mengetahui masalah utama yang disajikan di dalam teks tersebut. Yang kedua, kita akan belajar menentukan ide pokok berdasarkan gambar. Kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar. Cara menentukan ide pokok dari gambar: pertama, perhatikan apa saja yang ada pada gambar dan bagaimana situasi dalam gambar. Dua, kamu dapat menentukan ide pokok dari gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar tersebut. Selanjutnya kita belajar menuliskan ide pokok dari teks. Ayo ingat kembali cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf. Ide pokok dapat ditemukan di awal, tengah, akhir, atau awal dan akhir paragraf. Kemudian menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Ayo berlatihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan diagram pohon. Ide pokok tidak hanya dapat disajikan menggunakan tabel, tetapi juga dapat disajikan menggunakan diagram pohon. Kemudian menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Kamu dapat membuat ide pokok dari artikel. Ayo latihlah cara menentukan ide pokok dari teks dengan menggunakan tabel atau diagram pohon. Yang selanjutnya, membuat cerita pendek berdasarkan ide pokok. Langkah-langkah untuk membuat cerita berdasarkan ide pokok adalah sebagai berikut. 1. Menentukan topik cerita yang akan dibuat. 2. Menentukan ide pokok dari cerita yang akan dibuat. 3. Membuat kalimat utama yang berisi ide pokok. 4. Menuliskan informasi tambahan ke dalam beberapa kalimat untuk mendukung kalimat utama yang telah dibuat. 5. Merangkai kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah cerita pendek yang urut. 6. Memperhatikan ejaan dan pemilihan kata saat membuat dan merangkai kalimat menjadi cerita pendek. Selanjutnya, tugas untuk siswa, kerjakan Bu Pena halaman 63 nomor 1 dan 2 dikerjakan di buku Bu Pena. Sekian pembelajaran muatan bahasa Indonesia hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Drop it.